Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan ngambil temanya sesuai nanti dengan kartu aja ya. Kartu apa yang akan terbuka, ceritanya seperti apa. Ini tentang kamu dan dia. Boleh kalian fokuskan pada si dia, energinya, dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Hmm. Oh, gini. Dia ini sedang merencanakan sesuatu dengan temannya, atau dia kayak lagi cari cari bantuan ke teman-temannya untuk ngebantuin dia me, apa ya, mengekspresikan cinta dia ke kamu. Ya, dia kayak butuh bantuan gitu ke teman-temannya, atau mungkin teman kamu bisa jadi ya, intinya ke teman-teman untuk cari solusi atau minta saran gitu lah ya, minta saran gimana caranya agar dia bisa menunjukkan perasaan dia ke kamu kembali. Karena di sini ada energi forgiving and learning. Aku rasa di sini dia kayak pengen minta maaf sama kamu. Nah, dia berarti pernah punya salah ya sama kamu. Dia pernah punya salah sama kamu, dan mungkin kamu sudah tidak mau memaafkan dia lagi, sudah tidak mau memberikan dia kesempatan kedua, sehingga si dia ini itu minta bantuan sama temen, entah ini teman kamu atau teman dia atau teman kalian berdua, untuk gimana nih caranya biar dia bisa ngobrol lagi dengan kamu atau balikan lagi dengan kamu kayak gitu ya. Dia pengen minta maaf nih, dia pengen menunjukkan perasaan dia, cinta dia ke kamu. Dia pengen melakukan effort ke kamu karena dia menganggap kamu soulmate-nya, belahan jiwa dia gitu. Dan dia ini uh, apa? Dia tahu, dia sadar bahwa kesalahan dia itu ya memang gara-gara dia gitu, karena dia ini red flag banget ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu pun tahu bahwa red flag kan yang dia miliki itu sudah dari awal dia punya gitu ya. Dan setiap dia melakukan suatu masalah, sebenarnya kamu pun udah ngerasain gitu. Dan tahu ketahuan aja gitu sama kamu kalau aku lihat di sini. Apa sih yang membuat dia ingin meminta maaf sama kamu? Oke. Saat ini dia itu sedang bertumbuh dan berubah ya. Dia ingin adanya suatu fase baru di hidup dia dan di hubungan dia. Dia saat ini tuh sedang bertransformasi menjadi sosok seseorang yang lebih baik lagi. Dia sedang mencoba untuk bertumbuh, dia mencoba untuk berubah seperti itu ya. Menjadi seorang Phoenix, Phoenix yang cantik, yang elegan, yang mewah seperti itu ya. Kalau aku lihat. Dan apa sih yang membuat dia kenapa harus meminta maaf sama kamu? Karena ternyata selama ini dia itu takut banget akan uh, komitmen. Dia selalu uh, apa sih namanya itu ya? Mengabaikan, ya, selalu mengabaikan kamu. Dia selalu lari dari hubungan ini. Dia selalu tidak mempertahankan hubungan ini. Dia selalu tidak memberikan effort ke hubungan ini. Jadi selama ini tuh dia kayak eh, merasakan cinta, tapi dia tidak memperjuangkannya. Justru dia kayak mengacuhkan kamu ya, nyuekin kamu kayak gitu. Nah, ketika dia tahu bahwa kamu mungkin sudah marah, bahwa kamu sudah tidak lagi memberikan dia kesempatan untuk kembali lagi, wah, dia takut banget kamu tinggalkan di sini aku lihat ya. Dia takut banget kalau kamu tinggalkan. Sehingga si dia ini pengen banget datang untuk memberikan kejelasan tentang apa yang selama ini terjadi gitu ya di hubungan kalian.
Jadi ya mungkin dia pengen apa ya, meminta maaf karena banyak sekali kesalahan yang dia lakukan karena kesalahpahaman di antara kalian. Ya, jadi kalau aku lihat di sini hmm, ada banyak kesalahpahaman, ada banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu, ya. Ini tentang itu dan ketidakberanian dia untuk berkomitmen, dia selalu lari dalam komitmen. Dan aku lihat di sini memang, oh nanti ya ketika dia datang, aku rasa dia akan memberikan suatu komitmen sama kamu. Agar dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, agar dia bisa mendapatkan kamu lagi, agar kalian bisa balikan lagi. Ya, jadi kayak bentuk sogokan kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ada kemungkinan kamu sudah benar-benar tidak mau lagi dengan dia sampai-sampai dia harus minta bantuan sama teman-temannya atau teman-teman kamu untuk di apa ya, dikasih peluang gitu loh, ya biar teman-temannya itu ngebantuin dia gimana nih caranya, cariin solusi dong, gimana caranya agar bisa balikan lagi gitu ya. Jadi kalau aku lihat mungkin sudah parah banget ini orang ya, dia ini udah parah banget, mungkin mengkhianati kamu atau ngebohongin kamu, tapi intinya di sini ada yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, dan mungkin itu sudah besar banget dan mungkin itu sudah lama banget ya, dia tidak pernah jujur, sehingga di sini kamu mungkin marah banget sehingga tidak bisa memberikan dia kesempatan untuk balikan ya. Jadi nanti dia kayaknya dapat dapat saran nih dari teman-temannya atau teman-teman kamu, kemudian dia akan effort ke kamu, dia akan datang ke kamu, dia akan bahkan di sini untuk bisa meyakinkan kamu. Kan gini ya, kalau aku rasa selama ini tuh kamu hanya menginginkan komitmen dari dia, menginginkan kejelasan dari hubungan kalian. Maka ketika nanti dia datang, dia akan meminta maaf, dia akan menjelaskan semuanya, ya. Dan untuk bisa kamu yakin kepada dia bahwa dia itu cinta banget sama kamu, dia akan ngajak kamu mungkin lamaran, ya pertunangan ya, lamaran pertunangan atau ya komitmen. Mungkin kalau dulu belum ada kejelasan hubungan tanpa status gitu ya, ya mungkin dia ngajak kamu pacaran atau ya pertunangan bisa jadi gitu ya. Intinya komitmen yang mengikat ya. Dan memang kalau aku lihat di sini ada Coffin, berarti memang hubungan kalian ada yang sudah diakhiri, ya sudah diakhiri. Tapi dia ingin adanya memulai kembali, ya. Ada fase fase baru yang ingin dia mulai dengan kamu. Dan kalau aku lihat di sini mungkin dia sudah ada pertumbuhan, sudah ada perubahan, ada transformasi, ya sudah ada kebebasan. Jadi mungkin selama ini kenapa dia itu tidak mengusahakan kamu, kenapa dia tidak ada effortnya di hubungan ini, itu karena dia mungkin selama ini masih ada seseorang yang mengontrol dia, masih ada seseorang yang apa namanya mengatur-atur dia gitu, sehingga kenapa dia tidak bisa memberikan effort ke kamu ya, masih ada yang menghambat lah ya, masih menghambat. Nah, sehingga ketika aku rasa ketika dia datang nanti berarti dia sudah bebas dari kekangan atau dari controlling seseorang atau sesuatu. Halangan dari seseorang atau dari sesuatu. Intinya di sini dia sudah berubah, dia sudah bertumbuh dan sudah bebas dari kekangan seseorang. Ya, kuat sekali energinya, dia merasa ada koneksi jiwa di antara kalian ya. Jadi benar-benar ini akan sulit terputus ya, karena akan selalu terkoneksi terus. Di atas ada soulmate, di bawah ada soulmate. Oke, kita lihat cerita lengkapnya. Kenapa sih dia sampai-sampai tidak mau kamu kasih kesempatan? Sampai dia harus meminta bantuan. Ada apa sebenarnya? Four of Swords reverse. Kalau aku lihat di sini ya, memang hubungan kalian ini sudah berakhir. Mungkin kalian sudah putus, sudah saling menarik diri, sudah tidak mau berkomunikasi, sudah tidak mau ada pertemuan ya. Dan aku lihat ini, menurut dia, apa yang saat ini terjadi di antara kalian ini nampaknya titik puncak dari masalah yang selama ini terjadi di hubungan kalian. Mungkin selama ini ada masalah tapi tidak pernah diselesaikan. Ada masalah tapi ditutup-tutupi.
ada sesuatu yang mungkin tidak dibicarakan seperti itu ya, sehingga mungkin kamu tahu gitu karena di situ ada pay attention, kamu sebenarnya udah dikasih tahu, kamu diberikan insting oleh semesta bahwa ini orang ada sesuatu nih, ada yang bermasalah nih dari orang ini, dia mungkin selingkuh atau dia berbohong tentang sesuatu atau apa, ngebohongin kamu apa, penipu kamu apa, kayak gitu ya. Intinya ada masalah yang cukup besar. Dan aku rasa kamu pun tahu itu, kamu tahu. Tapi dia tidak pernah mau mengungkapkannya ke kamu, tapi dia tidak pernah mau jujur sama kamu. Sehingga ketika kamu meminta kejujuran dari dia, dia juga tetap tidak mau. Di sini mungkin kamu sudah angkat tangan. Kamu sudah apa ya, pasrah, kamu sudah ingin melepaskan, sudah capek gitu ya, bisa dibilang kamu udah capek dengan ketidakterbukaannya dia, ketidakjujurannya dari dia. Nah, ketika saat ini sudah berpisah, tidak ada lagi pertemuan, dan mungkin kamu sudah menunjukkan gerak-gerik ingin move on atau ingin pergi dari dia, akhirnya di sini dia sadar bahwa wah, ini nampaknya titik puncaknya masalah kalian. Sehingga di sini aku lihat dia takut ya, dia takut akan benar-benar kehilangan kamu. Maka dari itu sehingga dia harus segera gitu ya, harus gercep gitu agar dia tidak kehilangan kamu. Akhirnya di sini aku lihat dia kayak pengen ada pergerakan untuk bertemu kamu, untuk menghadapi kamu gitu ya, untuk menyelesaikan mungkin masalah di antara kalian, kalau aku rasa gitu. Kemudian dia ini sudah merasakan ya hubungan ini tuh sudah mulai hancur. Padahal sebenarnya ini sudah dari awal hancur ya. Sejak pertama kali dia sudah tidak jujur, sejak pertama kali dia em, tidak adanya keterbukaan dengan kamu. Aku lihat sebenarnya kamu sudah merasakan hubungan ini sudah hancur sejak awal dia tidak adanya keterbukaan dengan kamu, tidak adanya kejujuran kepada kamu. Karena sejujurnya aku lihat di sini kamu sangat menjunjung tinggi kejujuran, bukan hanya terhadap dia, tapi kayak nampaknya ya prinsip dalam hidupmu itu dalam untuk berinteraksi dengan kamu gitu ya, dengan siapapun, bukan hanya dengan si dia atau dengan pasanganmu saja, tapi dengan siapapun. Kamu itu selalu menginginkan menjunjung tinggi sebuah kejujuran. Sehingga ketika di sini dia yang kemarin menjadi pasanganmu atau siapalah orang terspesial di hidupmu ini, dia tidak jujur, serasa prinsipmu itu kayak tertolak gitu loh. Prinsipmu seperti tidak dihargai, prinsipmu kayak eh, apa ya? Ya, yang ngerasa dikhianati gitu, paham ya maksudku? Nah, jadi ketika itu semua sekali aja prinsipmu itu sudah apa tidak dihargai seperti ini, ya dia tidak jujur, dia tidak terbuka dengan kamu, kamu sudah mulai merasakan, wah, kenapa seperti ini gitu ya. Hmm. Kamu eh, apa merasa seperti tidak dihargai seperti itu, dan kamu udah merasakan itu bahwa hubungan ini tuh sudah toksik, hubungan ini tuh sudah banyak red flagnya gitu ya, kamu sudah merasakan itu sejak dari awal dia tidak jujur. Karena aku lihat di sini karena kalian soulmate ya, jadi ada ikatan batin yang kuat, dan akhirnya kamu pun merasakan apapun yang dia tutup-tutupi, apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia rasakan, sebenarnya kamu pun merasakannya gitu, dan kamu tahu itu gitu. Kalau aku tahu, aku rasa ya, aku lihat di sini ya. Jadi sejak awal kamu sudah tahu hubungan ini tuh sudah hancur, sudah tercabik-cabik gitu ya, sudah tidak realistis lagi. Hmm, dan aku lihat di sini apa ya? Memang perlu ya, perlu sekali di hubungan kalian ini adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga satu sama lain. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini ya sosok seseorang yang tidak pernah apa ya, menghargai kamu. Dia ini nih kayak sering banget mengabaikan kamu. Ya namanya juga mengabaikan, berarti kan tidak menghormati kamu, tidak menghargai kamu, ya, tidak bisa menjaga kamu.
kayak gitu ya. Jadi ya kamu paham lah ya tentang apa yang terjadi di hubungan kalian ini, aku rasa. Terus itu aku lihat di sini juga memang ada faktor luar, ya bisa jadi keluarga yang mempengaruhi hubungan kalian. Bisa jadi memang keluarga dia tidak merestui hubungan kalian, atau mungkin uh, dia ini dikontrol oleh keluarganya. Ya, dia dikontrol oleh keluarganya sehingga dia tidak bisa leluasa untuk fokus ke kamu. Bisa jadi juga ada masalah tentang keluarga, sehingga dia harus memfokuskan terlebih dahulu keluarganya. Seperti itu ya. Intinya ini ada faktor dari pihak keluarga yang membuat hubungan kalian itu em, tidak berjalan dengan baik, ya. Kemudian di sini ada Six of One reverse. Kalau aku rasa si dia ini saat ini auranya negatif banget, ya. Kenapa? Kalau aku lihat dia ini sedang mengalami krisis dalam hidup dia. Dia ini udah dalam situasi krisis dalam hidup, dan dia juga ini sedang ada di fase dia merasa tidak percaya diri sama sekali tentang diri dia, bahkan tentang dengan lingkungan dia, teman-teman dia, seperti itu loh. Ya, saat ini tuh dia merasa kayak sedang apa ya, sedang meragukan diri sendiri atas setiap keputusan yang pernah dia buat, dan mengkhawatirkan kegagalan diri sendiri ya bersama orang-orang terdekatnya. Jadi gini, mungkin dia bisa jadi bekerja dengan teman dia gitu ya. Dia mungkin buat usaha bareng dengan teman-temannya. Dia ngelihat usaha dia ini gagal. Waduh, eh, jadi apa ya? Dia kayak nggak bisa mempercayakan lagi em, usaha dia ini bersama temannya gitu, bisa jadi ya. Atau bisa jadi juga mungkin dia ini sosok pengganti seorang ayah. Nah, sehingga dia harus eh, mencari nafkah ya untuk keluarganya. Kemudian ketika dia melihat dia dalam krisis ya, krisis keuangan, krisis pekerjaan, di sini dia takut keluarganya pun akan ikut akan ikut krisis juga gitu loh. Ya, karena dia kepala keluarga gitu loh, pengganti sosok kepala keluarga, atau mungkin dia kepala keluarga. Jadi ketika dia mengalami krisis, dia takut banget dia juga akan menarik keluarganya ikut ke dalam kekrisisan yang ada, yang dia alami sekarang. Seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia lagi banyak merasakan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan gitu ya, dan rasa ketidakpercayaan diri. Jadi saat ini tuh benar-benar yang dia itu lagi negative thinking banget. Apalagi dia ngelihat hubungan kalian ini juga tidak berjalan dengan baik ya. Karena memang saat ini tuh benar-benar yang dia tidak percaya diri banget gitu loh saat ini. Karena faktornya itu bisa jadi karir, keuangan dia lagi krisis banget gitu ya. Sehingga saat ini pun untuk datang ke kamu dengan PD-nya untuk menawarkan cinta pun kayak gak berani gitu loh ya. Belum berani untuk menawarkan diri gitu loh. Apalagi dia krisis, mau bertanggung jawab juga atas hidupmu, memberikan kamu komitmen, itu kayak masa ia ngebawa kamu dalam kesulitan hidup gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang hubungan kalian sangat berpengaruh ya ketika keadaan dia lagi dalam keadaan tidak percaya diri dan dalam keadaan krisis. Dan bahkan ya semakin harinya kepercayaan diri dia itu semakin rendah. Wah, udah semakin gak tahu deh, kebingungan dia. Ya. Kalau aku lihat di sini, ketar-ketir dia. Oke, tapi memang ini ada takdir ya. Hubungan kalian atau kalian dipertemukan ini memang karena takdir ya. Kalian dipersatukan kembali ini memang karena takdir. Di sini ada Wheel of Fortune ya. Kalau aku rasa kalian memang akan dipersatukan kembali atau dihadirkan kembali. Mau siapapun di antara kalian yang menginginkan untuk mengakhiri hubungan ini, nampaknya ya
rencana kalian akan gagal. Kenapa? Karena ini Wheel of Fortune yang keluar. Jadi memang semesta yang membuat takdir ini terjadi, ya kalian akan dipersatukan kembali gitu, kalian akan dipertemukan kembali. Jadi mungkin bisa jadi hubungan kalian juga mungkin on off, makanya dia merasa ini kayak udah di titik puncaknya permasalahan di hubungan kalian. Makanya mungkin kamu udah ngerasa muak dengan dia, capek dengan dia, makanya di sini kamu memilih untuk move on atau pergi dari dia. Dan dia sudah merasakan, waduh, selama ini masalah banyak yang ditumpuk nih. Kayaknya ini udah di puncaknya permasalahan di antara kalian yang tidak terselesaikan. Nah, terus itu juga kalau aku lihat di sini apa namanya? Nih, ya, Five of Cups reverse ya, menandakan penyesalan yang sangat mendalam dari dia akibat hubungan kalian yang tidak berhasil. Dan ya jujur jujur sebenarnya dia juga terpuruk ya, dia juga sedih, dia juga khawatir, dia juga bingung kayak gitu ya. Tapi ya mau gimana, ternyata perasaan dia lebih kuat ya, perasaan dia lebih kuat sehingga kalau aku lihat di sini dia akan meninggalkan eh, masalah-masalah atau ya pengekangan atau apa sih namanya tuh, controlling dari orang-orang ya. Dia akan menyelesaikan masalah-masalah itu, meninggalkan semuanya, kemudian juga melepaskan atau melupakan rasa sakit hati yang pernah ada, yang apa dibentuk dari masa lalu ya, mau itu dari keluarga, mau itu dari hubungan kalian yang tidak terrealisasi, mau itu pertengkaran ya atau ucapan yang membuat dia sakit hati atau apapun, ataupun masa lalu dia apapun itu yang bisa mempengaruhi hubungan kalian tidak terjalin, itu akan dia lepaskan. Dan aku lihat di sini dia akan rekonsiliasi lagi, kuat banget energinya, dia pengen balikan lagi sama kamu. Oke, Five of Sword. Kenapa nih? Karena di sini aku lihat memang hubungan kalian itu tidak ada komunikasi yang baik. Itu masalahnya. Masalah yang sangat mendasar ya dalam hubungan adalah komunikasi. Kalau komunikasi itu nggak terjalin dengan baik, ya gimana gitu ya, ya kalian paham lah ya, ini dua orang dengan kepribadian yang beda, dengan otak yang beda, dengan prinsip yang beda. Tapi kalau tidak ada komunikasi, gimana kita tahu gitu kan? Jadi masalah yang mendasar yang terjadi di hubungan kalian ini karena adanya komunikasi yang sangat buruk. Ditambah lagi karena adanya penyabotasan dari seseorang, dari keluarganya ya, dari keluarganya atau siapa gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini memang banyak sekali ketidaksepakatan di hubungan kalian, banyak sekali permusuhan dan konflik yang terjadi bahkan secara signifikan, besar-besaran ya, terjadi di hubungan kalian. Ya karena ini awal mulanya adalah komunikasi yang tidak intens, komunikasi yang jelek banget ya. Jarang banget ada komunikasi. Bahkan di sini uh, aku lihat menandakan adanya suatu perselingkuhan juga terjadi di hubungan kalian ya. Udah komunikasi jelek, ada pertentangan dari keluarga, selingkuh pula ya. Jadi ya memang ini rumit sekali ya, wajar sih kalau kamu tidak memberikan dia kesempatan kedua ya. Oke. Bahkan bukan hanya selingkuh juga, dia pernah melakukan kecurangan atau penipuan terhadap kamu ya. Sehingga hubungan kalian gagal di sini. Akhirnya kalian berpisah di sini. Oke. Gini deh. Five of Swords itu pesannya adalah jika memang kamu ingin melepaskan si dia, mantapkan, yakinkan diri. Buatlah ini jadi jelas bahwa kamu memang ingin benar-benar pergi dari dia. Kalau memang kamu menginginkannya, karena kamu pun tahu masalah ini tuh sangat besar ternyata. Ya, jadi aku paham kenapa kamu memilih untuk pergi dari dia sampai dia kebingungan, kecarian kamu, kebingungan cari cara agar bisa balikan sama kamu. Ternyata ini masalahnya, Five of Swords. Ya, komunikasi jelek, perselingkuhan, tidak direstui oleh keluarga, dia pernah menipu kamu, dia pernah berbohong sama kamu, ya, dia pernah melakukan kecurangan sama kamu. Ya, jadi aku paham. So, oke, aku tidak bisa memastikan ya, apakah orang ini ke depannya itu akan
bisa konsisten berubah atau tidak. Aku tidak bisa memaksakan itu karena energi setiap orang bahkan setiap harinya bahkan setiap menitnya itu bisa berubah-ubah, bisa beda-beda gitu ya. Pemikiran kita sekarang bisa A, dalam 1 menit ke depan bisa berubah jadi Z. Ya, jadi aku tidak bisa memastikan apakah dia bisa berubah dengan tidak berselingkuh, dia bisa berubah untuk tidak bisa dikontrol lagi dengan orang lain gitu ya. Kita nggak tahu ke depannya. So pastikan, ya pastikan kalau memang kamu menginginkan perpisahan ini jangan ragu. Jangan ragu, yakinkan diri dan buat ini jadi jelas agar dia paham bahwa kamu sudah tidak mau lagi dengan dia. Tapi kalau misalkan kamu tidak mau berpisah dengan dia, coba yakinkan pada dirimu, ya. Yakinkan pada dirimu dan buat ini jadi jelas. Jadi jelas, ketika kamu bersama dia, ya, ketika dia datang lagi ke kamu, yakinkan bahwa dia tidak bersama siapapun, ya. Yakinkan bahwa dia sudah tidak dikontrol oleh siapapun dan buatlah suatu perjanjian yang mungkin akan menguntungkan kamu. Misalkan gini, kan dia tuh pengen ada pertunangan atau mungkin pernikahan atau ada komitmen. Buatlah suatu perjanjian yang di situ isinya mungkin bisa apa ya, menguntungkan kamu. Maksudnya bukan ini ya, kamu morotin harta kekayaan, bukan. Ya, kalau itu memang penting ya, ya silahkan gitu. Tapi maksudnya gini, jangan sampai nanti ke depannya kamu akan diperlakukan dengan hal yang sama seperti di masa lalu. Dikhianati lagi, diselingkuhin lagi, apa namanya, dia tidak mempertahankan kamu lagi, diabaikan lagi. Jangan. Cobalah buat satu perjanjian dengan dia yang dimana itu bisa menguntungkan kamu ketika kamu benar-benar nanti ke depannya disakiti. Kamu bisa mendapatkan suatu keuntungan gitu. Paham nggak sih? Ya, kayak itu loh, kayak kayak perjanjian pranikah ya. Kayak kalau perjanjian pranikah seperti apa tuh? Artis-artis itu kan kayak harta suami ya nanti ketika berpisah ya akan kembali tetap ke suami, istri ya ke istri gitu loh. Jadi harta akan tetap berpisah gitulah maksudnya ya, paham ya maksud aku seperti itu. Agar di sini lebih jelas karena kalau aku lihat di sini hati-hati banget sih harusnya kamu ya. Karena ini five of sword, pengkhianatan yang penuh. Lihat ini gambarnya. Ada seseorang yang sangat bahagia di sini ketika dua orang ini merasa sedih membalikkan badan dari orang ini. Dia bahagia. Berarti kan orang ini berkhianat kan. Lihat pedangnya ini, dua ini jatuh dan ini pedangnya dia pegang ada 3. Bisa jadi mereka ini adalah prajurit dan mereka ini mungkin berlima. Mungkin bisa jadi si dia ini mengkhianati teman-teman mereka ini. Mereka ini mungkin teman, gitu. Mungkin mereka teman, tapi mungkin dia berkhianat sehingga dia bisa mendapatkan pedang ini, 2 ini, dan ini mungkin mereka tahu bahwa ternyata dia berkhianat. Akhirnya dia meninggalkan orang ini, pedangnya digeletakkan, dan dia merasa tersenyum. Pengkhianatan yang sangat sadis. Hati-hati ya dengan orang ini. Buatlah ini jadi jelas, oke? Jangan lagi kamu tersakiti, oke? Ketika kamu memang ingin menerima dia lagi. Tapi kalau ini sarannya, Five of Swords. Jika kamu memang sudah menetapkan hati menginginkan untuk pergi dari orang ini, yakin, mantap, jangan ragu-ragu lagi. Karena memang masalahnya sangat signifikan di antara kalian, sangat besar masalah yang terjadi di hubungan kalian. Gitu. Ya, pesan yang terbaik adalah ketika kamu memang menginginkan untuk berpisah, yakinkan mantap untuk benar-benar berpisah. Jangan ragu lagi. Karena kalau aku lihat ketika dia nanti datang, untuk dia tidak bisa membuat kamu lepas, untuk dia bisa mendapatkan perhatian kamu adalah tawarannya suatu komitmen. Ini mungkin akan menggiurkan kamu. Ya, ini mungkin akan menggiurkan kamu, akan bisa menggoyahkan keputusan kamu untuk pergi dari dia. Ya, jadi pikirkan baik-baik ya. Nggak masalah kok kalau misalkan kamu memang nggak mau pergi dari dia, ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Aku tidak tidak memaksakan. Ya, cuman memang dari kartunya aja kan
Kan toh aku nggak tahu kamu gitu loh, aku nggak tahu kamu dan dia, aku hanya membacakan kartu ini aja. Ya kalau pesannya dari itu, tapi kalau memang dari hati nggak, aku nggak mau ninggalin dia, it's okay, no problem, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Cuman ya itu untuk wanti-wanti aja, aku saranin seperti itu karena kartunya mengatakan seperti itu. Ya, aku hanya untuk mengantisipasi kamu aja. Itu aja ya. Oke, aku tidak memaksakan pembacaan ini harus kamu terima atau tidak. Keputusan aku tetap serahkan kepadamu. Hidupmu adalah hak milikmu. So, kamulah yang berhak untuk menentukan jalan hidupmu. Gitu ya. Mau kamu ya tetap bersama dia ya monggo silahkan. Mau kamu ya mantap untuk pergi ya monggo silahkan. Ya, keputusannya aku serahkan ke kamu. Intinya seperti ini cerita hubungan kamu dengan dia. Oke, untuk alfabetnya di sini. Banyak sekali. Z, H, R, E, K, N, W, F, J, O, T, V, C, Q, Y, B, M, A, L. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.